بسم الله الرحمن الرحيم. Orang-orang beriman ya, ini menuntut kemaafan ya, menuntut maaf ya. Sedangkan orang-orang munafik itu menuntut celah ya. Jadi kata Ibnul Mubarak ya, seorang ulama tabi'in, orang mukmin itu adalah orang yang mencarikan uzur bagi temannya. Kenapa si fulan kok tidak datang? Oh mungkin dia repot, oh mungkin dia sakit, oh mungkin dia ini sedang apa dan lain sebagainya. Mencarikan uzur ya. Kalau orang-orang munafik menuntut celah ya, menuntut celah. Jadi dia berprasangka buruk ya. Kenapa si fulan tidak datang? Oh paling sibuk dengan dunianya. Mungkin dia tidak datang, mungkin dia sudah repot ini itu dan lain sebagainya. Maka ini tidak diperbolehkan ya. Jadi kita dituntut untuk apa? Mencarikan uzur ya bagi orang-orang yang beriman ya. Kenapa si fulan kok tidak hadir? Oh mungkin karena repot, oh mungkin karena dia ini bepergian, oh karena sakit. Dicarikan alasan ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pintu masuknya setan tadi itu, yaitu dengan prasangka. Biasanya kalau orang sudah punya prasangka kepada seseorang, prasangka buruk yang dimaksud, itu pasti sudah apa yang dilakukan orang itu buruk semuanya sudah ya, karena dia sudah ada itu tadi ya, persangkaan yang buruk kepada seseorang tadi itu. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa hanya dengan mengusir setan seperti tadi itu dengan hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saja ya. Tetapi dia harus berusaha untuk mengobati hatinya tadi itu, menghilangkan penyakit prasangka buruk itu ya. Jadi dalam hati kita ini kadang-kadang ada persangkaan yang buruk ya. Yang ini kalau dibiarkan kita pelihara, maka itu menjadi pintu setan ya untuk masuk ke dalam diri kita, dan kita akan menilai orang-orang ini semuanya negatif nantinya. Ya. Keburukan-keburukan tok yang terlihat. Kenapa? Prasangkanya sudah seperti itu. Tapi kalau prasangka ini dibuang, dihilangkan ya, maka ya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan tadi itu akan tidak bisa mendapatkan tempat ya, tidak akan bisa menimbulkan waswas dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini katakan apabila pokok-pokok sifat yang tercela yang menjadi pintu masuknya setan itu dibersihkan dari hati, maka setan tidak bisa lagi menggoda ya. Kalau dulu misalkan marah, syahwat ya, kemudian istiqjal, kemudian berprasangka buruk. Ini kalau sudah kita berusaha untuk menghilangkan, setan itu tidak lagi bisa menggoda dia, karena pintunya sudah ditutup ya. Barulah zikir itu akan bisa menghalau setan tadi itu. Kita ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita berzikir, setan itu menjauh ya. Karena hakikatnya zikir itu tidak bisa hadir di dalam hati kecuali setelah hati itu dimakmurkan dengan ketakwaan, dibersihkan ya, disucikan dari sifat-sifat yang tercela. Tapi kalau hawa nafsu tetap, walaupun kita berzikir auzubillahi minasyaitonir rajim, tapi hatinya hawa nafsunya tetap ya, maka dia akan melanggar. Kok bisa padahal lisannya sudah berzikir auzubillahi minasyaitonir rajim, kok bisa masih terjerumus dalam perbuatan yang tidak benar tadi? Karena hawa nafsu tadi itu ya. Karena syahwatnya tadi itu tidak dihilangkan tadi itu. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir yang salah satu manfaatnya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengusir setan ya. Orang kalau berzikir, setan itu menjauh. Semakin banyak berzikir, maka setan akan semakin jauh. Itu kalau seseorang itu sudah membersihkan hatinya dari syahwat, dari emosi kemarahan yang berlebih-lebihan, dari istiqjal, dari berprasangka buruk, dari hasad, iri, itu dibersihkan, baru dia akan bermanfaat itu zikir itu. Tapi kalau itu masih ada ya, zikir itu kata para ulama, dia tidak akan begitu ngefek kepada orang tersebut ya. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 201 ya. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang takwa, apabila mereka itu ditimpa waswas dari setan, mereka ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Maka ketika itu juga
mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ya, surat Al-A'raf 201. Jadi kalau orang bertakwa itu, begitu dia berbuat salah, ingat Allah, dia ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingat kesalahannya. Tapi kalau hawa nafsu ini sudah istilahnya itu menguasai, orang itu berzikir auzubillahi minasyaitonir, berlindung kepada auzubillahi minasyaitonir, tidak bisa. Dia akan tetap mengikuti hawa nafsunya tadi itu, dikalahkan. Kenapa? Karena tadi ya, pintu-pintunya tadi tidak ditutup. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ya, sesungguhnya orang-orang bertakwa apabila mereka ditimpa was-was dari setan, maka mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Kondisi ini khusus bagi orang bertakwa. Khusus bagi orang bertakwa. Kalau orang bertakwa melakukan kesalahan, dia segera ingat kepada Allah. Saat itu juga dia akan sadar, oh saya keliru. Dia akan tinggalkan kesalahannya itu. Ya, nah, begitu ya. Tapi kalau tadi ya orangnya tadi itu tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berzikir astagfirullah dan sebagainya, tetap ya. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perumpamaan yang bagus dikatakan oleh para ulama ya. Jadi dikatakan setan itu seperti seekor anjing. Setan itu seperti seekor anjing yang lapar yang menghampiri kita. Kalau kita tidak memiliki daging dan roti, ya, maka dia akan nyingkir, dia akan pergi. Ya, anjing yang lapar tadi tidak akan mau ke kita. Kenapa? Karena kita tidak punya daging dan roti tadi itu. Sedangkan kalau kita hanya berkata kepadanya pergi, ya, ngalih, hus, begitu ya, maka hanya dengan sekedar ucapan, ya, maka kita bisa mengusir dia, ya, mengusir anjing tadi itu. Tetapi ketika dia ini lapar, ya, dan kita masih memegang daging tadi itu, maka dia akan datang lagi dan merebut daging itu kepada kita. Maknanya apa? Maknanya adalah di dalam hati kita ini harus kita bersihkan makanan-makanan setan tadi itu, yang disukai setan, yang setan senang, suudzon, berprasangka buruk, hasad, ya toh, syahwat, ya, marah, mudah marah. Kalau itu masih ada, zikirnya tadi itu tidak begitu ngefek. Seperti anjing yang diusir pergi gitu ya. Tapi kita masih pegang daging, makanannya dia, ya dia akan balik. Ya. Tapi kalau misalkan dilepas makanannya ini, ya kita tidak punya sama sekali sudah, ya, tidak punya daging, tidak punya makanan anjing tadi itu, ya, maka pergi, dia sudah akan pergi sudah. Tidak ada yang diharapkan. Nah, maka tadi makanan-makanan setan, tempat tumbuhnya setan tadi itu, ya, pintu-pintu masuknya tadi itu, suudzon, hasad, marah, istiqjal, tergesa-gesa, itu harus dihilangkan. Maka dengan itu zikirnya tadi itu akan bermanfaat, ya. Enggak, di sini dikatakan hati apabila dia telah sunyi dari makanan kesukaan setan, maka setan akan menjauh, ya. Hanya sekedar dengan zikir saja setan itu sudah pergi dia. Tidak ada yang diharapkan. Tetapi apabila syahwat menguasai hati, dia akan mengusir hakikat zikir sampai ke tepian hati, sehingga zikir tidak bisa mempengaruhi noda hitamnya. Lalu setan akan menetap di dalam hati itu. Ya, orang yang sudah punya nafsu syahwat, orang yang sudah punya rasa hasad, dengki, iri, orang yang sudah punya prasangka buruk, orang itu berzikir subhanallah. Tidak ngaruh, setannya itu akan tetap masuk di situ, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk membentengi diri kita, ya, yaitu mengeluarkan sifat-sifat yang tercela dari diri kita, ya, sifat-sifat yang buruk, sehingga setan itu tidak bisa bersemayam, ya, atau menggoda diri kita, ya. Rasulullah SAW bersabda, di dalam hati itu ada dua keinginan. Dalam hati manusia itu ada dua keinginan. Yang pertama, keinginan dari Allah, yaitu melindungi dengan kebaikan dan mengakui kebenaran. Barang siapa yang mendapatinya, hendaklah dia tahu bahwa itu adalah dari Allah dan hendaklah dia memujinya. Yang kedua adalah keinginan dari musuh. Dari musuh itu dari setan, yaitu yang melindungi dengan kejelekan, mengingkari kebenaran dan mencegah dari kebaikan. Karena itu barang siapa yang mendapatinya,
hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Hadis riwayat Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, ya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i, ya. Jadi Nabi katakan di dalam hati ini ada dua keinginan. Siapapun, ya, saya panjenengan ini pasti ada dua keinginan. Pertama, keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang baik-baik, ya, untuk melindungi kita ini dari apa? Dengan kebaikan, untuk mengakui kebenaran Al-Qur'an dan sebagainya, ya. Siapa yang mendapat dalam dirinya ini ada kebaikan-kebaikan tadi, iman kepada Al-Qur'an, iman kepada Allah, iman kepada kebenaran tadi, mengakui kebenaran, ya, maka hendaklah dia tahu itu dari Allah. Dan hendaklah dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang kedua dari musuh, dari setan tadi itu, yaitu melindungi dari kejelekan, mengingkari kebenaran, ya, ini hati-hati, ya, dan mencegah dari kebaikan, ya. Maka kata Nabi, siapa yang mendapatinya, ya, ketahuilah itu dari setan, hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian Nabi membaca ayat asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat fahsya. Fahsya, kejahatan yang dimaksud di sini adalah kikir. Semua kata-kata fahsya di dalam Al-Qur'an itu perbuatan keji, maksiat, zina. Kecuali dalam ayat ini kata Imam Hasan Al-Basri, maksudnya adalah kikir, ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan menakut-nakuti kamu, menjanjikan kamu, menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Kalau aku bayar zakat, entek duitku. Kalau saya infak, sedekah, habis nanti uang saya, ya. Kemudian memerintahkan apa? Kamu berbuat jahat, yaitu berbuat kikir. Makanya dikatakan juga oleh para ulama, bakhil, ya, kikir itu termasuk pintu setan juga untuk masuk ke dalam diri manusia. Lihat orang butuh, kita mau nyumbang, dibisik, lu anak mulu sik dorongan, sik butuh ngene, butuh ndak jadi, ya toh? Ya, jadi itu termasuk bisikan setan, ya, dijanjikan, ditakut-takuti dengan kemiskinan, ya, sehingga menyuruh untuk berbuat bakhil, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Hasan yang mengatakan keduanya adalah keinginan yang menghuni di dalam hati. Keinginan yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan keinginan yang datang dari musuh Allah, yaitu dari setan, ya. Allah merahmati hamba yang berhenti di depan keinginannya. Apabila keinginannya itu dari Allah, dia meneruskan. Jadi kalau yang akan dilakukan keinginannya itu keinginan-keinginan yang baik, dia teruskan. Mau infak, mau sedekah, mau silaturahim, mau nolong orang, mau jenguk orang sakit, mau takziah, pokoknya yang baik-baik, maka dia lanjutkan. Kalau keinginannya itu dari musuhnya, maka dia akan perangi, ya. Infak, jangan nanti kamu miskin. Dia akan berusaha memerangi, ya. Jadi di dalam hati kita itu mesti ada begitu. Nah, satu kita ingin berbuat baik, satu yang menyeret untuk malas, santai, nanti aja, ya, jangan, nanti kamu akan begini, begitu dan sebagainya. Nah, kata Hasan Al-Basri, Allah merahmati hambanya yang berhenti di depan keinginannya. Berhenti dulu. Iki sing kate tak lakoni apik apa ora, gitu ya. Baik apa enggak, benar apa enggak. Kalau benar ini dari Allah, lakukan. Tapi kalau ini adalah buruk, ya, yang mengajak kepada kebatilan, kepada keburukan, maka dia